saudara-saudara yang terkasih, masih ada waktu. Jika ada pertanyaan silakan. Silakan Pak Timotius Ngacam, sudah hampir sebulan tidak bertanya nih. Memang hampir-hampir emosi ini kalau tidak dijawab. Oh, harus emosi lah. Emosi itu kan berasal dari hawa nafsu yang diluapkan gitu. Ya silakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanda-tanda orang pengikut Kristus yang dikuasai oleh Roh Kudus? Satu. Yang kedua, salah satu bentuk kasih manusia kepada Allah, pertanyaannya, apakah cukup hanya satu, beribadah hari Minggu, dua, mendengar Tuhan, tiga, membaca firman Tuhan, empat, berdoa, lima, hanya mengaku dengan mulut kesalahan yang diperbuat. Terima kasih. Pertanyaannya sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Timotius, tapi saya jawab pertanyaan yang pertama ya Pak. Jadi begini, pertanyaan yang pertama itu ya, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Bagaimana orang dikuasai Roh Kudus? Ya, orang yang dikuasai Roh Kudus adalah orang yang dipermandikan. Maka dia dikuasai Roh Kudus. Tetapi setelah dipermandikan, dia tidak mau Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Dia hanya santai-santai, malas-malas. Dia tidak berkembang dalam iman, ke gereja enggak, berdoa enggak, baca kitab suci enggak, berbuat baik enggak. Ya tidak adalah Roh Kudus di dalam dirinya itu. Ya. Jadi orang yang mau dikuasai Roh Kudus itu adalah orang yang berkembang imannya, baik dalam doa dan firman, dalam usaha dan pelayanan. Jadi begini Pak, kalau orang itu, kita contoh yang konkret saja Pak ya. Dia selingkuh, bagaimana dia dikuasai Roh Kudus? Tidak lah Pak, itu roh kuda, roh hawa nafsu yang menguasai dia Pak. Walaupun dia cuap-cuap, dia bilang, oh saya cinta Yesus, tidak bisa Pak. Itu orang itu tak dikuasai Roh Kudus, dikuasai oleh hawa nafsu namanya. Nah itu yang paling mudah Pak. Nah orang korupsi, ya kan? Masa orang korupsi lalu dia dikuasai Roh Kudus? Dalam nama Yesus aku korupsi. Mana ada gitu Pak? Jadi kalau sesuatu yang jahat itu tidak jadi seperti itu, ya. Lalu, halo, sinyalnya hilang atau sudah habis nih? Tidak nampak gambarnya nih. Masih ya. Jadi kalau orang melanggar 10 perintah Allah itu Pak, atau melanggar dosa-dosa itu tidak dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah menguasai kita, tetapi mengapa dia meninggalkan kita? Karena kita berdosa. Sehingga kita harus mohon pengampunan kepada Kristus, supaya Roh Kudus tinggal di dalam diri kita lagi. Nah itu Pak. Jadi tanda-tanda orang dikuasai Roh Kudus itu adalah dia berbuat baik dan melakukan kehendak Allah. Itu. Jadi kalau saya misalnya, saya ngomong nih tentang Roh Kudus, tapi saya melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya bagaimana saya dikuasai Roh Kudus? Berikutnya yang kedua Pak, apakah cukup tuh orang hanya ke gereja saja, ya kan, berdoa saja, membaca kitab suci saja, nah habis itu ya udah selesai? Oh enggak cukup Pak. Itu tadi Pak, tugas kita itu sebagai umat beriman yang pertama adalah pengudusan, kekudusan. Kita harus kudus. Pelaku firman. Ya, sebagai pelaku firman kan. Yang kedua itu kita harus melakukan pewartaan, kerikma, dengan cinta kasih, bukan dengan pedang Pak. Yang ketiga dengan persekutuan, bersekutu Pak. Ya, yang berikutnya dengan pelayanan. Ya Bapak misalnya buat pelayanan apa misalnya, macam-macam pelayanan itu Pak. Terutama pelayanan dalam keluarga misalnya. Bapak melayani sana sini, tapi istri, anak-anak Bapak tinggalkan. Ya enggak bisa Pak, enggak cukup itu. Tetap harus kembali ke gereja kecil kita. Berikutnya kesaksian. Kesaksian itu bukan hanya, oh saya pengikut Kristus, saya orang baik, enggak begitu. Tetapi dengan keteladanan kita melalui Roh Kudus, kita dibentuk menjadi saksi-saksi Kristus. Mungkin itu singkatnya Pak. Ya, oke. Jelas. Baik, mungkin ada pertanyaan lainnya nih.
Pak Atis kali? Udah lama Pak Atis nih. Udah cukup Pak Atis? Cukup. Pak Andre mungkin ada pertanyaan? Bapak-bapak lainnya? Cukup, Pak. Baik, cukup ya. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan, ya saudara-saudara. Semoga